Itu Gimana ya? bentuk sok seluruh jaga panitia dan angkol supaya atur lagi jemaah lagi atau jemaah ini Ilaha maka cepat terlaksana salat Allahu Akbar. Allahu Akbar. استووا استقيموا اعتدلوا صفوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Sofnya mohon diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yas'alunaka 'anil anfal Qulil anfalu lillahi war rasul Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الآخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسlimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga Allah merahmati kita semua. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya hari ini, tepatnya setelah kita pulang atau beranjak dari tempat ini, kita akan melaksanakan suatu ibadah yang mulia, suatu ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah ibadah penyembelihan hewan kurban. Maka penting kiranya kita untuk mengambil faedah ataupun pelajaran berharga yang bisa kita petik dari ibadah penyembelihan hewan kurban, yang mana apabila seorang muslim benar-benar memahami, benar-benar mempelajarinya secara bersungguh-sungguh, kemudian direnungi dengan hati, lalu diresapi maknanya, maka akan melahirkan sebuah keikhlasan dalam jiwa, menumbuhkan ketundukan serta ketaatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan ataupun keutamaan-keutamaan yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tak kalah penting, bagaimana ibadah kurban ini merupakan bentuk atau rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kurun waktu 1 tahun, kita diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian
jika kita semua menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mungkin mampu dan pasti tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selayaknya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada sang proklamator dunia, seseorang yang harus kita idolakan, panutan yang harus kita utamakan, serta contoh yang harus kita kedepankan, yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Al-Quran, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus untuk seluruh umat manusia, dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, dijadikan suri tauladan bagi orang-orang yang beriman, dan dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Sehingga dengan diutusnya beliau, kita bisa mengetahui mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, dan mana yang bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pelajaran yang pertama, bahwasannya agama Islam adalah agama at-tauhid, yang mana tauhid itu sendiri berasal dari akar kata wahhada yuwahhidu tauhidan, yang berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambarkan di dalam berbagai macam aktivitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah. Bagaimana kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan salah satu di antaranya di dalam rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha yang baru saja kita laksanakan, kita memulai sholat dengan kalimat takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang artinya adalah Allah Zat yang Maha Besar. Dan mungkin inilah salah satu hikmah mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat Id di tanah lapang. Karena hal ini menunjukkan bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, kita adalah makhluk yang kecil di antara langit dan bumi, yang saat ini sedang kita lihat secara bersama. Sehingga tatkala kita melaksanakan sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri di tanah yang lebih lapang, maka kita akan semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sewajibnya kita ketika membaca surat Al-Fatihah ada penggalan ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah dan meminta pertolongan. Artinya kita wajib menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang, tidak boleh, haram menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menggantungkan setiap urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu urusan pribadi, keluarga, lebih-lebih soal urusan hati, kita serahkan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahus Somad. Allah adalah tempat bergantung dari segala sesuatu. Kemudian tatkala kita sampai dalam pelaksanaan sholat, tepatnya di duduk tasyahud, kita diperintahkan untuk berisyarat dengan jari telunjuk yang merupakan isyarat tauhid, yang mana setelah itu kita membacanya asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana para ulama menjelaskan maksudnya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan pelaksanaan ibadah haji, maka di situ banyak mengandung nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah mengatakan, ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitauhid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai pelaksanaan hajinya dengan kalimat at-tauhid yang kita kenal dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga jemaah haji kita menjadi haji yang mabrur dan dimudahkan segala ritual aktivitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikembalikan ke tanah suci dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa semoga Allah segera memanggil kita untuk menjadi tamunya dalam melaksanakan ibadah haji ila Masjidil Haram. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jemaah sholat Idul Adha yang semoga Allah merahmati kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," maka sholatlah dan berkurbanlah untuk Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini tegas Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara sholat dengan ibadah penyembelihan hewan kurban. Kalau sholat saja kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan ibadah penyembelihan hewan kurban, maka wajib kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan mengatakan, "Dakhalal jannata rajulun fi dubab wa dakhalan nar rajulun fi dubab," bahwasannya ada seseorang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh seekor lalat, dan ada juga seseorang yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan juga disebabkan oleh seekor lalat. Kemudian para sahabat bertanya, "Fakaifa dzalik ya Rasulullah?" Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mengatakan bahwasannya ada dua orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan ke suatu kaum yang tidaklah seseorang bisa melewati kaum tersebut
kecuali sudah mempersembahkan sesuatu kepada berhala itu sendiri. Maka mereka mengatakan kepada salah satu di antara yang keduanya dengan mengatakan, "Qarrib, persembahkanlah." Kemudian dia menjawab, "Laisa indi syai'un uqarrib." Saya tidak memiliki sesuatu apapun untuk dipersembahkan. Mereka berkata lagi, "Qarrib walau dubaban." Persembahkanlah walaupun hanya seekor lalat. Kemudian ia mempersembahkan seekor lalat kepada berhala itu sendiri. Kemudian ia bisa melanjutkan perjalanannya. Kemudian ia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka mengatakan kepada salah satu di antara yang lainnya dengan mengatakan, "Qarrib, berkurbanlah, persembahkanlah." Dan di antara yang lain mengatakan bahwasannya saya tidak ingin mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengatakan seperti itu, ia pun dipenggal lehernya. Kemudian ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya kalau seekor lalat bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana dengan sebagian kaum muslimin yang mempersembahkan kambing, kerbau ataupun kepala sapi kepada tempat-tempat keramat, kepada kuburan-kuburan wali yang sudah meninggal dunia, atau bahkan ke laut sana dengan mengatakan inilah kearifan lokal, inilah sedekah bumi, dengan mengatakan memberi makan ikan, dengan mengatakan mereka inilah budaya warisan Nusantara yang harus kita lestarikan. Tentunya itu merupakan sebuah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallah man dabbaha li ghairillah." Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa yang menyembelih atau mempersembahkan sesuatu diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara dengan laknat tentunya akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita masuk surga disebabkan oleh rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga selayaknya kita senantiasa berlindung, memohon, berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa la a'lam wa na'udzu bika an usyrika bika. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu padahal aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang tidak aku ketahui. Maka setidaknya kita untuk mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga Allah merahmati kita semua. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari ibadah penyembelihan hewan kurban adalah bagaimana kita harus tiba atau mengikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib mengatakan bahwasannya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah di depan para sahabatnya ketika hari raya Idul Adha setelah mengerjakan sholat Idul Adha itu sendiri. Maka salah satu penggalan isi khutbah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, barang siapa yang sholat dan berkurban seperti kami, maka baginya pahala kurban. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, maka ia adalah sesembelihan biasa dan tidak mendapatkan pahala kurban. Kemudian Abu Burdah mengatakan, yang merupakan paman dari Al-Barra bin Azib, beliau mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, karena aku senang ketika kambingku menjadi hewan yang pertama kali aku sembelih, yang dengannya aku bisa sarapan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Syatuka syatu lahmin, kambingmu adalah sesembelihan biasa dan tidak termasuk kepada ibadah hewan kurban. Maka dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya sampai teknis pelaksanaan kita wajib mengikuti tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib menyerahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib menjadikan Nabi sebagai contoh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari sisi kaifiyah, jenis, tempat, waktu ataupun bilangan. Kita wajib mengikuti tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena betapa banyak kaum muslimin beribadah dengan mengatakan yang penting bermodalkan niat baik. Akan tetapi niat baik kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan di dalam perkara kami, yakni di dalam agama Islam, yang mana amalan tersebut tidak pernah diajarkan, tidak pernah dipraktekkan, ataupun tidak pernah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin bagi setiap amalan, dan amalan berada di belakang setelah adanya ilmu. Bagaimana kita mau beribadah sedangkan kita tidak pernah tahu ilmunya? Dan ilmu dalam kita beribadah ialah dengan adanya dalil, dan dalil dalam agama Islam ialah Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan, iktisadun fi sunnatin khairum min ijtihadin fi bid'atin. Sederhana melaksanakan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh membuat perkara yang diada-ada, yang tidak pernah diajarkan, dipraktekkan ataupun ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena agama Islam ini adalah agama yang sempurna, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu Islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian, telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridhoi agama Islam sebagai agama kalian. Bahkan ayat ini adalah ayat yang turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan pelaksanaan haji wada, tepatnya ketika hari Arafah. Bahkan Ibnu Katsir berkomentar terhadap ayat ini, "Hadza akbaru ni'amillahi 'ala hadhil ummah." Ini merupakan sebuah nikmat yang sangat agung, yang sangat besar yang diberikan kepada umat ini, sehingga tidaklah semua perkara, baik itu mengenai akidah, ibadah, muamalah, semua sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak perlu ditambah-tambah yang jatuhnya kepada perkara bid'ah, tidak dikurangi yang jatuhnya kepada perkara khianat, serta tidak diubah-ubah yang jatuhnya kepada perkara khurafat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha yang semoga Allah merahmati kita semua. Adapun pelajaran yang terakhir, bagaimana kita harus menghadirkan ibadah yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam firman-Nya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa kita diciptakan? Liyabluwakum, untuk menguji kita semua, agar apa? Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Dan salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ketika memasuki musim ibadah kurban, terkadang ada seseorang yang membeli hewan kurbannya dengan memilih kualitas yang paling buruk, kualitas yang paling jelek, kualitas yang paling murah, bahkan sampai ditawar lagi. Lain halnya ketika ia membeli barang-barang duniawi, baik itu berupa HP, pakaian, kendaraan, rumah, dan barang-barang yang lainnya. Ia memilih kualitas yang paling bagus, ia memilih kualitas yang paling mahal harganya. Dan ini benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Kalian, kita semua lebih memilih urusan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang berkilah bahwasanya ibadah kurban itu hanya di hari raya saja, yang mana hewan kurbannya disembelih, kemudian dagingnya dibagikan, lalu setelah itu dibuat makan-makan. Maka wajar ketika kurbannya biasa-biasa aja. Lain halnya dengan perkara duniawi yang dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ia memilih kualitas yang paling bagus ataupun kualitas yang paling mahal. Tidaklah ia tahu bahwasannya apa yang kita miliki dari harta duniawi ini akan kita tinggalkan
ketika kita meninggal dunia ataupun telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq." Apa yang ada di sisi kalian semuanya akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah harta yang sangat kekal, sehingga sebenarnya pada hakikatnya harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang diperuntukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah harta yang ada pada diri kita saat ini, karena itu merupakan sebuah kepastian yang akan dimiliki orang lain yang kelak akan diwariskan kepada anak-anak keturunan kita. Maka kita harus menghadirkan ibadah yang bagus, ibadah yang baik dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah salah satu ataupun beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik dari ibadah penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, bahwasannya agama Islam adalah agama at-tauhid. Yang kedua, pentingnya mengikuti atau bahkan wajib mengikuti tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, bagaimana kita harus menghadirkan ibadah yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi perlu diingat para jemaah sekalian, bahwasanya apa yang khotib sampaikan barusan merupakan sebuah nasihat untuk diri khotib secara pribadi dan untuk kepada para jemaah sekalian. Yang terakhir, kita berdoa, berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.
Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaituhu lana khairan. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina Rabbana innaka antas sami'ul alim. Allahumma ij'al hadha baladan wa janubana wa abaina wa ummahatina wa azwajina an na'budal asnam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka panitia belajar sebagai kita antisipasi sehingga pelaksanaan ibadah kurban amat menarik. Mereka sebagai panitia saya Preman kita bersama SRX